akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di zaman akhir ya. Yang mana keburukan-keburukan merajalela. Misalkan saja minuman keras ya, merajalela di luar pesantren. Orang punya masalah, larinya ke narkoba, minuman keras, pergaulan bebas ya. Ada perkelahian, ada judi, dan banyak anak yang menyusahkan orang tuanya, yang merepotkan orang tuanya. Maka supaya orang tua bersikap, gimana supaya anaknya selamat, gimana supaya anaknya menjadi baiknya. Tujuan orang tua itu mempunyai anak adalah anak yang sholihin wa sholihat ya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat ya rabbal alamin. Ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajaluha najabatul auladi. Syair demikian. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Orang diberi ini, diberi itu, dan lain-lain. Namun nikmat yang agung adalah orang diberi oleh Allah anak yang sholihin wa sholihat. Allahumma rzuqna as-sholihin wa sholihat. Amin ya rabbal alamin. Misalkan saja orang sukses ekonominya, ini bila mana anaknya nakal, orang tua tidak akan bisa bahagia. Orang sukses karirnya, misalkan saja anaknya nakal, berani kepada orang tuanya, ini orang tua tidak akan bisa bahagia. Anak itu bila mana tidak paham terhadap ilmu agama, ini bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Di dunia, di akhirat pun demikian. Anak akan menuntut, mengapa kami tidak dididik ilmu agama, sehingga nanti dikisahkan, diceritakan, digambarkan, ada orang tua yang masuk neraka sebab menyanyiakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Sebaliknya, bila mana anak itu dididik dengan baik, dipondokkan, dipesantrenkan, dimasukkan di madrasah, bila mana anak itu menjadi anak yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan pahala yang mengalir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw waladin sholihin yad'ulah, aw shadaqan jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Bila mana orang itu meninggal dunia, maka segala amal pahala itu putus. Kecuali orang yang memiliki 3 perkara tersebut. Ini hakikatnya orang kaya yang memiliki 3 perkara tersebut. 1, shadaqatin jariyah, yaitu wakaf. Wakaf. Atau membangun masjid, dan seterusnya. Atau membantu, atau jadi panitia misalkan, dikisahkan Siti Zubaidah, istri dari Harun ar-Rasyid, ini dimimpikan
Dengan apa kau mendapatkan maghfirah dari Allah itu dengan apa? Apakah dengan jasamu yang telah membangun pengairan di Makkah? Zaman dahulu Saudi itu di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid ya, sehingga Siti Zubaidah itu pedulinya kepada ahli Mekah, dibangunkan pengairan masjid, pengairan, dibikin pengairan di Makkah itu. Dulu data-datanya masih ada, entah sekarang. Apa jawab Siti Zubaidah? Adapun tentang pahala yang membangun pengairan di Makkah, di Madinah, di Saudi ini diperuntukkan kepada donatur yang membangun. Adapun saya mendapatkan maghfirah dari Allah sebab biniyati salihah, dengan arti misalkan saja orang membangun masjid. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid karena Allah, di dalam Tirmidzi ada lillah, ini dikomentari oleh syarahnya, sehingga kalau orang itu membangun masjid diberi nama dengan nama yang membangun ya, masih hidup bangun masjid diberi nama. Misalkan yang bangun Pak Edi, terus Masjid Edi. Ini ba'idun anil ikhlas ya, jauh dari ikhlas. Yang baik, kalau orang bangun masjid, ini jangan diberi nama yang membangunnya ya, kecuali yang membangunnya sudah meninggal dunia untuk kenangan. Adapun orang yang bangun masjid lillah, ini oleh Allah ditempatkan, dibangunkan rumah di surga, ya berarti maknanya orang yang membangun masjid asal lillah, ikhlas, ini oleh Allah akan dimasukkan di surga sebab dibangunkan rumah di surga. Nanti makna masjid ya, pondok pesantren atau madrasah atau musola. Adapun panitianya dapat pahala itu bila mana panitianya itu ikhlas ya, tidak komersial. Sebab zaman akhir itu Islam itu dikuatkan oleh kelompok yang besok di akhirat itu tidak memiliki apa-apa, tidak dapat pahala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ayyidu hadzal-din birajulin fajir. Allah itu menguatkan agama dengan orang yang lacut, dengan orang yang tidak benar. Misalkan semangat berjuangnya tinggi, semangatnya luar biasa, namun tidak ikhlas, kadang ada udang di balik batu. Wa fi riwayat, innallaha yu'ayyidu hadzal-din bi aqwamin la khalaqalahum. Allah akan menguatkan agama Islam dengan kaum yang besok di akhirat itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kadang orang yang berjuang semangatnya tinggi, ini bila mana tidak ikhlas, ini tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Adapun Siti Zubaidah mendapatkan maghfirah dari Allah ini karena beliau ketika menjadi panitia pembangunan pengairan di Makkah ini karena ikhlasnya, karena ikhlas. Begitupun panitia masjid ini dapat pahala ini bila mana dia ikhlas menjadi panitianya, tidak komersil dan lain-lain. Lah kita mondokkan anak itu supaya anak akhlaknya baik ya, supaya akhlaknya baik, supaya adabnya baik, supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua, supaya bisa bersyukur kepada kedua orang tua yang mana Allah mengatakan aniskuri wali walidek.
supaya kamu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu gampangannya orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah. Nanti kalau diperinci syukur itu mendapatkan nikmat, lisannya mengucapkan alhamdulillah, adapun nikmat digunakan untuk amal kebaikan. Atau secara global, orang syukur itu orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini dikatakan dalam tafsirnya, misalkan saja orang habis sholat, mendoakan kepada orang tuanya, Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, atau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kirim Fatihah, maka orang tersebut maknanya sudah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Banyak orang sekarang ini mengeluh direpotkan oleh anaknya. Suatu saat saya pernah didatangi oleh orang tua, ya, wadul kepada saya, anak saya nakal, merepotkan, kadang ngomongnya kasar, nyentak. Saya tanya kembali, dididik di pondok apa tidak? Jawabnya tidak. Dididik di madrasah apa tidak? Jawabnya tidak. Inilah kesalahan orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu ala fitrah al-islamiyah. Anak dalam keadaan baik, anak dalam keadaan bagus, bersih. Sehingga kalau orang itu mati qoblal bulugh, qoblal balik, walaupun anak siapa saja, nanti akan masuk di surga. Walaupun nanti ini secara fikih itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi wakilah selagi orang itu, selagi anak itu belum mengucapkan kalimatil kufri, maka akan masuk surga. Namun bitul qaul mu'tamad, walaupun anaknya non muslim, ini kalau mati qoblal bulugh, ini akan masuk surga. Anak yang dilahirkan itu bersih, baik. Adapun yang mewarnai itu akan jadi apa itu? Ini kan orang tua yang berperan, maknanya wa abawahu yughayyirani. Yang merubah anak tersebut adalah peran kedua orang tuanya. Yang berperan anak itu jadi apa? Ini adalah orang tuanya. Maka supaya anak dipesantrenkan. Dinikmat Allah ya. Yang mengalir, pahala mengalir ini bila mana orang mempunyai wakaf, ya, punya pesantren, ini apa yang dilakukan oleh Kiai Fajar, ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Coba bisa dibayangkan, Allah itu memberikan nikmat. Ini kadang-kadang orang tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, sehingga nikmat dibuat poya-poya, dibuat senang-senang. Secara Islam itu orang kaya tidak apa-apa. Silakan orang kaya tidak apa-apa, namun kalau kaya itu supaya sosial, supaya dermawan. Yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Auf. Beliau kaya, namun sosialnya itu luar biasa. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman juga demikian. Beliau kaya namun sosialnya luar biasa. Sayyidina Umar, Abu Bakar dan lain-lain. Yang tidak boleh itu orang kaya untuk dirinya sendiri, untuk enak-enakan, itu yang tidak boleh. Adapun Islam tidak melarang orang kaya. Yang dilarang itu orang kaya tidak mau zakat, tidak mau sedekah, terus hartanya hanya untuk senang-senang, yang dilarang. Kedua yaitu ilmin yuntafa'u bih.
Adapun bila mana orang diberi oleh Allah nikmat rizki, terus dia diberi taufik oleh Allah, ini kan merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak semuanya orang kaya itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Di sini kata Imam Nawawi bermakna wawu. Yang kedua ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Seperti ilmu sholat, ilmu mengajarkan akhlak yang mulia, ilmu yang mengajak kebaikan-kebaikan. Ilmu itu dalam Islam ditekankan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim aywal muslimat." Mencari ilmu itu oleh Allah sangat difardukan bagi tiap-tiap orang Islam. Hadisnya demikian. Walakin jara ala al-sinatina ziyadu al-muslimat hadis ziyadah khata inda al-hadis. Wa fil makna shawab. Lianna ma yajibu ala rajul yajibu ala al-mar'ah. Diulang dalil thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, gitu saja. Wal muslimat. Itu mimbabi takhrib ya orang pesantren. Nah, ilmu itu dibagi menjadi dua. Satu, ilmu yang dipelajarinya hukumnya fardul ain. Yang kedua yaitu ilmu yang dipelajari hukumnya fardul kifayah. Fardul kifayah seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian. Misalkan saja bila mana ilmu pertanian lemah, ini kan kehidupan akan timpang. Bila mana tidak ada dokter, ini kehidupan kan akan timpang. Berarti Islam itu memperhatikan kemaslahatan umatnya. Namun yang perlu diperhatikan, orang memasuki fardul kifayah, seperti juga hifdzul Quran, ini syaratnya harus mengerti tentang ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain. Seperti misalkan toharohnya bisa ya, toharohnya bisa. Cara menyucikan najis bisa. Kadang-kadang kan banyak sekarang orang kadang pakai cadar, kadang pakai jilbab, namun tidak mengerti najis. Terutama ketika itu punya bayi. Kadang-kadang bayi masih najis dimasukkan di ember, ini kan embernya jadi najis semuanya. Misalkan dicucikan dahulu baru dimasukkan ember. Kadang terus bayi ketika dimasukkan kencing, ini kan jadi najis embernya. Jadi ngerti toharoh ya, ngerti toharoh. Terus wudunya ngerti. Misalkan make up, dibersihkan dahulu di mukanya, terus baru wudu. Ya. Terus sholatnya mengerti. Nanti kalau perempuan ditambah mengerti tentang ilmu haid, tentang dam, istihadah, nifas dan lain-lain. Ini dari arah fikih. Atau thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ilmul hal, dengan arti kalau orang itu dagang maka dia wajib mengerti ilmu dagang supaya tidak jatuh riba. Kalau dia misalkan saja akan memasuki bulan Ramadan, supaya dia mengerti ilmu tentang puasa, supaya puasanya sah. Kalau dia akan umroh atau akan haji, dia wajib mengerti ilmu tentang umroh atau haji. Apalagi ya, umroh dan haji itu banyak dilaksanakan, oleh orang yang mu'alaf qulubuhum. Sebab kan cukup istitoah, cukup mampu uang terus haji. Padahal kadang sholatnya belum benar, belum mengerti toharoh, belum mengerti istinja. Ini ilmul hal ya. Sebab ada ilmu yang tidak bisa diambil manfaatnya.
misalkan ilmu sihir, ilmu nyopet dan lain-lain. Ketika adalah waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, namun nikmat yang agung adalah orang diberi oleh Allah anak yang solihin wa solehat. Dan barang siapa yang memiliki 3 perkara, punya wakaf, ya, punya sedekahun jariyah, terus punya ilmu yang diambil manfaatnya, punya anak yang solihin wa solihat, inilah hakikatnya orang kaya. Sebab walaupun dia meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Anak dipondokkan supaya bisa membungahkan kepada kedua orang tuanya, supaya bisa berbakti kepada orang tuanya. Apalagi orang tua itu semakin lama semakin lemah. Ini kalau anak tidak mengerti ilmu agama, anak akan tidak memenuhi hak orang tuanya. Misalkan saja di dunia modern, di negara modern, ini jangan dianggap hebat semuanya, ya. Baik semuanya tidak. Namun ada kelemahan-kelemahan. Di luar negeri itu, anak terhadap kedua orang tua itu tidak terbebani. Infonya demikian. Di negara-negara maju, ini semakin wanita itu pendidikannya tinggi, maaf, ini tidak mau punya anak banyak. Sebab hamil kan repot, punya anak kan repot. Ada yang tidak mau nikah dan lain-lain. Sebab dia tidak mempunyai konsep mempunyai waladin solihin yad'ulah. Jadi orang tua itu bila mana sudah tua, sudah dhaif, maka kewajibannya itu berbalik. Anak yang harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Pakaiannya, makannya, tempatnya dan lain-lain. Dan anak dipondokkan supaya bermodalkan takwa. Allah mengatakan watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini walaupun sebab turunnya, ya, ahli Yaman itu dia haji zaman dahulu, ya. Dan dia haji ini tanpa bekal. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang prakteknya ketika di Makkah dia minta-minta. Maka turunlah ayat watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal ini tidak minta-minta. Saat minta-minta itu diperbolehkan ini bila mana darurat. Namun kalau orang itu bisa kerja atau dia mampu, ini minta-minta haram. Di Islam mengajarkan mandiri. Nah, silahkan orang itu tawakal. Namun orang bekerja itu tidak menafikan tawakal. Tidak merusak tawakal. Tawakal itu bukan terus tidak kerja sama sekali, terus nyatanya prakteknya minta-minta, bukan demikian. Jadi hidup di dunia itu modal yang paling mudah ditempuh itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa saja bisa. Orang awam bisa. Maaf, orang pas-pasan juga bisa. Malah justru maaf, yang sulit takwa itu loh. Kadang orang yang hidupnya mapan, orang yang kaya-kaya, terus pejabat juga demikian, kan repot takwa itu. Jadi takwa itu bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ini kan merupakan fusuh, ada kesempatan emas. Kalau kita amati lagi, maaf, orang yang sukses itu loh,
itu awalnya masakot. Allah mengatakan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan-kemudahan itu didapat dengan harus susah payah dahulu. Nanti di pondok kan sudah masakot. Saya yakinnya Kiai Fajar dulu juga masakot. Kiai Fajar kangelan. Dunia kan berputar. Anaknya orang sukses tidak sukses, anaknya orang pas-pasan sukses. Jadi hidup di dunia itu modal yang paling ringan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, orang diberi modal harta kadang bisa habis, kita kadang bisa bangkrut. Kerja diapusi. Maaf lagi. Maaf. Orang sekolah umum di zaman sekarang ini loh. Setelah tamat, ini kadang cari pekerjaan sulit ya. Cari pekerjaan sulit, cari kerja sulit. Namun kalau santri kan insya Allah kan tidak. Rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Ya contohnya kayak Fajar gitu saja. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang takwa kepada Allah ini segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya, logikanya ya, kebiasaannya. Kalau orang yang punya ilmu, ini punya masalah kan sholat tahajud, kadang puasa. Tadi pagi saya itu mengisi acara di pondok pesantren Bina Insani Mulia ya, Kiai Jazuli ya, sama-sama alumni Lirboyo. Dan Kiai Fajar dulu mana? Itu pondoknya luar biasa. Pondoknya tanahnya saja 92 hektar ya. Saya suruh meteri, saya nggak sanggup. Santrinya 4.000. Terus wisuda di hotel mewah. Itu di antara auratnya itu loh. Saya tanyai, ini membaca Dalailul Khairat, membaca Dalailul Khairat. Maka ilmu itu diriadoi dan tidak, ini barokahnya akan lain. Barokahnya akan lain. Al-Mahfurlah orang tua saya, Kiai Mabrus Ali mengatakan bahwasannya Al-Mahfurlah Kiai Hasim Asy'ari ini di antara auratnya membaca Al-Quran dan Dalailul Khairat. Lalu munculnya di Tebuireng ada pondok Quran dan pondok kitab. Begitu di Lirboyo, Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim, ini aurat yang biasa dibaca, yaitu Al-Quran dan Dalailul Khairat. Sehingga di pondok Lirboyo, ada pondok yang mempelajari kitab dan Al-Quran yang ditahfidil Quran. Ini apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti ada atharnya. Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti athar-atharnya itu. Ini dinikmati oleh anak turunnya. Maka misalkan saja ya panjenengan memondokkan anak. Ini supaya anak didoakan ya, habis sholat dikirimi Fatihah. Terus baca sallallahu ala Muhammad ya, dibaca 1000. Kalau anaknya misalkan saja agak kurang lurus ya, dibacakan Fatihah pada ba'diyah maghrib ya, sholat ba'diyah maghrib 41 kali atau malam. Ini dibaca oleh kedua orang tuanya, terutama ibu, sebab ibu itu mustajab. Hakikatnya ya, orang yang mendoakan anak, mendoakan anak, ini hakikatnya manfaatnya juga kembali kepada kedua orang tuanya. Kalau anak itu jadi waladin sholihin yad'ullah, maka orang tua dapat pahala. Jadi walaupun kalian mendoakan anak, ini jangan panjenengan tidak mendoakan. Sepanjangnya juga hadir di majlis-majlis pengajian. Imam Ghazali rahimahullah
Berarti bapaknya tidak masyhur. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tidak masyhur orang tuanya, mbahnya tidak masyhur. Namun riwayatnya bapaknya itu istiqomah, aktif hadir di pengajian-pengajian. Di tengah-tengah pengajian berdoa, minta kepada Allah diberi anak yang alim, lantas oleh Allah diijabahi, punya anak yang masyhur, Ahmad Al-Ghazali dan Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhuma. Ini barokahnya doanya kedua orang tuanya, barokahnya doanya orang tua. Jadi panjang mendoakan anak ini sepanjang hadir di majlis ilmi, majlis pengajian atau sholat jamaah, sebab orang yang hadir di majlis demikian, majlis zikir, majlis ilmi, majlis kebaikan, ini ada malaikatnya yang mencarinya, yang berkeliling. Ketika majlis ilmi, majlis zikir ditemukan, majlis ilmi itu lebih utama daripada majlis zikir. Sebab dengan ilmu orang ingat kepada Allah, dengan ilmu orang ingat baik dan buruknya. Nah, ketika majlis ilmi itu ditemukan atau majlis zikir ditemukan, maka malaikat itu memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk hadir. Sehingga majlis yang demikian rahmat diturunkan, barokah diturunkan. Terus yang hadir di majlis demikian diberi maghfirah atau pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hadir di masjid demikian diberi pahala oleh Allah. Orang hadir di majlis ilmu itu ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah sekarang siapa? Orang yang sanggup sholat sunnah 100 rakaat siapa? Di Kediri niku wonten sholat tarawih 23 rakaat niku kebut mboten karuan niku. Nek dolanan HP berjam-jam, jangkongan berjam-jam, dolatan remi, karambol berjam-jam. Salat kebut mboten karuan. Diberi pahala oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, besok akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Orang besok oleh Allah di surga akan dikumpulkan dengan siapa dia simpati di dunia, dengan siapa dia mahabbah kepada siapa, dia mencintai kepada siapa, dia meniru kepada siapa. Kalau dia mahabbah kepada orang soleh, meniru orang soleh, ibadahnya, akhlaknya, ucapannya, maka besok dia akan dikumpulkan oleh Allah di surga bersama orang soleh. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah. Dan orang yang hadis di majlis demikian, ini doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu supaya bermodalkan takwa, orang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Maaf ya, jodohnya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa dicoba ya kalau tidak percaya. Misalkan orang tua mempunyai anak 2. Yang satu disekolahkan umum. Terus yang satu dipondokkan. Ini biasanya yang nikah lebih dahulu yang dipondokkan. Yang dipondokkan, kan aneh. Kadang maaf ya, orang kuliah kadang umur 25 belum nikah kan biasa. Kalau santri perempuan itu kan tidak sampai 25 sudah payu ya. Jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezekinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diprediksikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya contoh saja Kiai Fajar, siapa nyangka rezekinya dimudahkan oleh Allah. Bangunannya pondok luar biasa. Ini orang yang bermodalkan takwa. Dan orang yang bermodalkan takwa untuk kemuliaan. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi orang ingin mulia itu bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, bukan dengan nasab.
Kalau orang dimuliakan karena hartanya, karena jabatannya, atau karena nasabnya, ini bila mana tidak takwa, maka indah Allah tidak akan mulia. Jadi orang mulia itu harus dengan takwa. Ini Quran tentu tidak ditaksis, ya, tidak dikecualikan, dan tidak dimansuh. Jadi kalau orang ingin mulia, ini kuncinya harus dengan takwa. Begitu kalau ingin sukses juga demikian, harus dengan takwa. Qala ta'ala wal aqibatu lil muttaqin. Ay al aqibah lil al mahmudah lil muttaqin. Kesuksesan itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Coba Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ini Al-Quran. Al-Quran bisa diambil keindahannya, bisa diambil manfaatnya, bisa diambil keilmuannya, bisa mendapatkan syafaatnya bila mana yang membaca, yang mempelajari itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti orang mencari ilmu agama itu kan sulit. Syaratnya kan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Supaya kamu takwa kepada Allah dan Allah akan mulang kepada kamu. Allah akan mengertikan kepada kamu, memahamkan ilmu agama kepada kamu. Orang yang diberi kepahaman ilmu oleh Allah itu kan nikmat yang azimah, nikmat yang agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi taufik, diberi pertolongan, mau mondok, mau belajar ilmu agama, dan mondoknya sungguh-sungguh, dan dia paham tentang ilmu agama, dan ilmu agama diamalkan dan diajarkan. Ini alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah baik. Walaupun bapaknya siapa saja. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmu diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi predikat orang yang agung di kerajaan langit. Ini orang yang mempunyai ilmu, dikehendaki oleh Allah baik. Maka ini supaya dijaganya, Wal aqibatu lil muttaqin, kalau orang ingin sukses itu harus takwa. Ilmu agama itu ini dipelajari, ini harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba